Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengarkan renungan harian kita pada hari ini, Selasa 24 Mei 2022. Saudaraku, dari Pekanbaru, Indonesia, saya menyapa saudara-saudara semua yang boleh mendengar renungan ini. Saya percaya kita dilimpahkan oleh kasih karunia, berkat dan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita persiapkan hati dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami seluruh anak-anak-Mu boleh rindu, haus, lapar akan firman-Mu. Saat ini kami percaya hadirat Tuhan memenuhi kami. Kami percaya juga bahwa Engkau yang terus membawa kami semakin mengasihi Engkau, mengasihi jiwa-jiwa. Dan kerinduan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ya Bapa, penuhi kami, ajar kami, urapi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang benar, pribadi yang setia, yang sungguh-sungguh rindu akan Engkau. Ini kami Bapa, penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kebaikan tidak pernah berkhianat. Firman Tuhan ini kita ambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 28. Akan membacakannya buat seluruh saudaraku. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal ini. Doa minta tolong terhadap musuh. Dari Daud, berbantalah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau. Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar.
Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara diperlakukan dengan jahat oleh orang-orang yang Anda perlakukan dengan baik? Dalam ketidakmengertian atas perbuatan mereka, apa yang biasanya kita lakukan? Mengutuki, bersungut-sungut, mengecam, menyimpan dendam, atau mencari cara untuk membalas perbuatan mereka dengan lebih kejam? Daud pernah mengalaminya. Orang-orang yang selama ini diperlakukannya baik, olehnya justru membalasnya dengan kejahatan. Antara lain, mereka ingin mencabut nyawanya, merancangkan kecelakaan baginya, tanpa alasan menjebaknya, menuntutnya, menistanya terus-menerus, mengolok-oloknya, memusuhinya tanpa sebab, dan menipunya. Padahal Daud tidak tahu apa kesalahan yang telah ia perbuat. Ia berbuat baik kepada mereka dan menemani mereka yang sakit. Karena perbuatan jahat yang tanpa alasan itu, Daud merasa hidupnya telah dirusak habis-habisan. Kadang tindakan kita menjawab pertanyaan ini dengan seruan yang menggema, apalagi kata mengalah tidak jauh bedanya dengan kata kalah. Bersikap dan bertindak baik adalah suatu ketidakpastian yang naif, terutama ketika semua orang berkata, bersikap gesit, menjaga diri, agresif, tegas, bahkan seperti menjauhi kita. Dari kacamata di atas, pemazmur mungkin termasuk sosok yang naif. Ia berbuat baik, sangat baik bahkan, kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Bahkan berbuat baik kepada orang-orang yang dengan agresif menjahati dirinya, seperti manusia lainnya. Kondisi ini memedihkan hatinya dan membuatnya geram. Daud bereaksi bukan membalas, tetapi mengadu kepada Tuhan. Dalam pemahamannya, bukan tangannya yang akan membalas kejahatan pada musuhnya, bukan tangannya sendiri. Mazmur seruan ini ditutup dengan suatu keyakinan bahwa dirinya tetap akan bertahan dan memuji-muji Allah dengan ucapan syukur karena keadilan Tuhan. Menariknya, dalam ketidakmengertiannya atas kejahatan yang dialaminya, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Ya, ia marah terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat itu. Ia sakit hati atas kekejian mereka. Ia merasa dikhianati karena perbuatan baiknya dibalas dengan kejahatan. Tetapi semua kemarahan, sakit hati, dan perasaan dikhianatinya itu diserahkannya kepada Allah-Nya. Kesadaran bahwa Tuhan adalah hakim yang adil membuat Daud menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Daud paham, pembalasan bukanlah haknya, melainkan hak Tuhan. Daud belum jelas apa yang akan Allah lakukan atas perkaranya, dan entah sampai berapa lama Daud mengalami semua kejahatan itu. Namun Daud tetap bersorak-sorak karena Tuhan dan bersyukur kepadanya. Daud menutup mazmur ini dengan doksologi yang agung atas kebesaran Tuhan. Orang-orang di sekitar kita bisa berbuat jahat dan menyakitkan. Tetapi percayalah bahwa kita punya Sang Hakim yang adil. Bagian kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maka Ia pasti bertindak. Percayalah kepada Allah, karena Ia adalah Allah yang adil. Menyerah dan mengikuti dunia berarti percaya kepada ketidakadilan. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan yang dapat kita renung pada hari ini. Kita bersama-sama semakin introspeksi diri dengan segala keadaan yang sedang terjadi. Kita tidak menyalahkan
Tuhan atas apa yang terjadi. Tetapi mari kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti bertindak di dalam kita. Saudaraku, mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kami memiliki telinga seorang murid, hati yang rindu, yang taat kepada Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh semakin mengerti akan kebenaran-Mu. Kami mau ya Tuhan, Tuhan penuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan menyertai kami di dalam seluruh aspek hidup kami. Ini kami ya Bapa, kami percaya Engkau akan terus menyertai kami. Engkau akan membela setiap kami. Dan sekalipun kami tidak melihat pertolongan, kami tahu Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau sedang membawa kami dalam tahap kami akan naik ke promosi berikutnya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa kebaikan tidak pernah berkhianat. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, hadirat Tuhan memenuhi kami. Kasih Bapa mengalirlah, memenuhi setiap hati kami, sehingga kami dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan kami tahu mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.